Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Ayah Bunda banyak rezeki, sehat selalu, amin. Oke, perkenalkan saya Agus Moko. Saya akan berbagi tips gimana sih cara membuat anak yang candu gadget jadi candu belajar. Oke, saya akan share tipsnya. Ada 7 video Ayah Bunda Bapak Ibu. Nanti silahkan lihat step-stepnya. Saya akan membuat part 1 sampai part ke-7. Oke, saya yakin ini bermanfaat. Karena apa? Karena saya banyak sekali mendengar keluhan di mana ibu-ibu muda ataupun udah yang tua itu ngomong ke saya, "Pak, gimana sih cara ngilangin anak saya yang sering main game? Entah itu Mobile Legends, Free Fire, atau PUBG kayak gitu." Akhirnya kepikiran lah saya bikin materi ini. Bahkan ketika saya menerapi sesuatu yang lain, contohnya canduan yang lain, ada anaknya datang nih, Bu, saya minta game dong, minta handphonenya. Ketika main game saya terapi dengan cara shocking. Kemudian si anak ini nggak mau main game lagi. Dia ngomong gini waktu itu, "Hei Bunda, saya nggak mau main game lagi ya, tapi aku beliin Hot Wheels ya." Ngomong kayak gitu. Ya nggak apa-apa, better, jadi lebih baik kayak gitu. Nah, silakan Ayah Bunda simak video part per partnya, part 1 sampai part 7. Oke, saya akan mengupload harian. Silakan simak dan praktek. Dan saya yakin bermanfaat. Dan Ayah Bunda silakan share, like, dan komen. Silakan share ke teman atau ke saudara Ayah Bunda yang dirasa, oh ini kalau saya share ke si A ini bermanfaat nih. Karena saya yakin banyak orang di luar sana, banyak teman-teman atau saudara kita di luar sana yang pengen tahu solusinya tapi nggak tahu. Nah, semoga ini bisa jadi jalan keberkahan buat saya dan buat Ayah Bunda yang share video ini. Oke, sekian dari saya. Silakan simak video part pertamanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Moko, saya adalah founder Hipnodoa. Nah, di video pertama ini saya akan membahas tentang mindset. Mindset tentang apa sih? Ketika ayah bunda punya masalah anak yang kecanduan dengan gadget. Oke, yang pertama, ilmu yang akan saya share ini adalah ilmu yang mudah dan simpel dipraktekkan. Tapi ingat, tanpa praktek maka hasilnya adalah nol. Nah, pola untuk berhenti atau memberhentikan anak dari kecanduan gadget, handphone, ataupun yang lainnya, itu ada 4 hal. Oke, kalau ayah bunda pengen anaknya tidak kecanduan handphone atau gadget, ada 4 hal. Yang pertama adalah tekniknya teknik shocking namanya. Oke, teknik shocking itu apa sih? Teknik shocking itu membuat, kalau kita pengen menggeser kebiasaan atau habit, oke, selama habit itu, kebiasaan tersebut atau kebiasaan buruk tersebut tidak dibikin nggak enak, maka akan kembali ke pola yang sama. Oke, selama membuat awalnya ini tidak enak, orang akan bergeser, siapapun akan bergeser. Nah, caranya kayak gimana? Itu disebut dengan teknik shocking. Nah, seperti ketika saya di terapi yang lain, ketika saya pengen terapi rokok, seseorang pengen berhenti ngerokok, ya kalau rokok masih enak bagi mereka, itu mereka akan kembali ke rokoknya. Ya, teknik yang dibuat adalah ngebuat rokoknya itu pahit, hambar, atau bisa sampai muntah. Nah, di teknik ini, nanti yang pertama adalah teknik shocking yang membuat anak itu jadi shock, oke, jadi malas, jadi nggak mau megang handphone. Itu prinsip pertama. Yang kedua adalah aturan yang jelas. Aturan yang jelas, apa sih gadget, mainnya kayak gimana, terus berapa lama waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah habit baru. Setelah merusak, kalau di shocking ini, kemudian buat aturan yang jelas. Ketiga adalah habit baru. Habit baru ini membuat kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang tentunya minimal sama atau lebih enak dari main gadget. Yang keempat tentunya adalah reward dan punishment. Oke, kalau semuanya berhenti, hadiahnya apa? Terus kalau nggak ngelakuin sesuai dengan aturannya jelas, itu hukumannya apa? Reward and punishment. Kemudian saya akan jelaskan, dalam hidup ini ada 3 area.
Yang pertama adalah area di dalam kontrol. Itu yang bisa kita kontrol, di mana letaknya adalah diri kita sendiri. Kita besok ke depan mau jadi apa, mau ngelakuin apa, itu area di dalam kontrol. Kemudian area di luar kontrol adalah area yang berada di masa lalu atau sesuatu yang sudah lewat waktunya. Kita nggak bisa ngulang. Makanya ketika saya terapi bantu klien, kebanyakan yang stres, yang gelisah, itu selalu berpikir masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa dirubah. Jadi orangnya stres terus. Kenapa ya kok dulu gitu? Kenapa ya kok dulu aku ABC kayak gitu? Nah, cara ngerubahnya yaitu dengan cara memberi arti. Memberi arti maksudnya apa? Contoh bapak ibu meninggal. Oh, berarti bukannya sedih, tapi oh ini waktunya aku untuk dewasa dan lain sebagainya. Itu yang kedua, area di luar kontrol adalah masalah. Yang ketiga adalah area di dalam pengaruh. Area di dalam pengaruh itu sesuatu yang di luar diri kita. Bisa istri kita, atau suami kita, ataupun anak kita, ataupun hewan peliharaan kita. Kita tidak bisa merubah, tapi dia berada di dalam pengaruh kita. Contoh aja nih, kita punya anjing peliharaan kayak gitu. Anjingnya gonggong terus kita ngomong, oh dimarahin, kita pukul, kamu diam kalau kayak gitu. Pukul, anjingnya nggak nurut, malah bisa gigit. Karena anjing tersebut berada di lingkungan pengaruh. Termasuk ayah, bunda punya anak itu wilayah pengaruh ayah bunda. Kita bisa merubahnya perlahan-lahan tapi dengan cara yang tepat. Kemudian sebelum memulai proses ini, silahkan ayah bunda berdoa dulu. Oke, kita semua diciptakan sama Tuhan, sama Allah. Jadi kalau pengen ngelakuin aktivitas yang tujuannya adalah kebaikan, jangan lupa untuk ibadah. Karena banyak story ketika saya nerapi seorang anak, anaknya itu punya masalah, mulai ngerokok, terus ketemu geng motor, terus mulai nyentuh narkoba. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata si bapak ibu ini, orang tua ini, itu semuanya pedagang sembako, ayah sama ibunya. Ketika ayahnya mutusin bisnis lain, nah toko sembako ini ditutup. Dan di saat ditutup, dia tidak melakukan sholat duha. Kalau di muslim tahu sholat duha, ibadah. Nah, karena berpikir kalau masalah sholat, ibadah ini cuma ngefeknya ke dalam bisnis, tentang rezeki. Padahal enggak. Di saat yang kurang lebih bersamaan, si anak ini mulai ngerokok, mulai nakal. Oke, itu mulai ketika ayahnya ini meninggalkan sholat duha. Di cerita lain juga ada seseorang yang susah untuk menghafal Al-Quran, kemudian nelpon ayahnya, ayah, kenapa ya seminggu ini aku susah menghafal Al-Quran? Terus bapaknya istighfar, astagfirullah nak, maafin ayahmu ini, karena seminggu ini ayah tidak sholat tahajud. Jadi selama seminggu itu nggak ngelakuin ibadah sunnah, ibadah tambahan, itu ngefek ke anaknya. Apalagi kalau semuanya kita ngelakuin dosa, atau ada harta yang kurang pas, kurang halal kayak gitu, sampai masuk ke mulut anak. Nah itu akan larinya, akan susah diatur. Ini pengalaman saya selama nerapi dari tahun 2009 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu coba berpikir apa 5 hal, oke, 5 hal prioritas dalam Bapak Ibu. Oke, yang dengar, oke, maupun ayah maupun bunda, apa sih 5 prioritas utama dalam kehidupan ayah bunda? Contoh nomor 1 ibadah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 keluarga, 4 karir contohnya, 5 contohnya pendidikan. Lah, hati-hati, kalau di 5 ini tidak ada anak, maka fokus ke anaknya pun hilang. Jadi Bapak Ibu tugas yang pertama sekarang tulis. Apa sih 5 prioritas ayah bunda? Apa yang terpenting dalam hidup ayah bunda? 5 hal ini. Oke, kalau nanti ditulis nggak ada, masukkanlah anak, geser yang lain. Oke, dalam 5 hal terpenting, masukkanlah pendidikan anak di top 5 dalam hidup ayah bunda. Kemudian ngomongin masalah kecanduan, oke. Ngomongin masalah kecanduan, kita harus tahu sebenarnya aturan paten kecanduan itu seperti apa kayak gitu. Nah, di asosiasi di Amerika, oke, itu ditulis bahwa kalau
usia di bawah 2 tahun, itu kalau megang handphone atau nonton TV, itu harus bersama orang tuanya. Harus didampingi, wajib. Kemudian kalau usia 2-4 tahun, itu hanya boleh menggunakan handphone atau gadget di bawah 1 jam. Oke, di bawah 1 jam. Kemudian untuk umur 4 tahun ke atas, itu maksimal 2 jam per hari. Jadi ibu bisa hitung, ayah bunda, kalau semuanya ayah bunda anaknya main game terus lebih dari 2 jam, itu berarti namanya kecanduan gadget. Oke. Adapun kalau semuanya ayah bunda berpikir, oh anakku mainnya cuma sejam, tapi itu berpengaruh banget, atau sejam setengah itu berpengaruh banget dan menurut ayah bunda nggak bagus. Nah itu bisa dirubah polanya. Oke. Kemudian yang tidak terpenting adalah masalah keharmonisan keluarga. Kalau seumpama bapak ibunya itu suka berantem, suka cekcok, ngibasnya otomatis ke anak. Karena selama saya mendata anak-anak yang suka ngelem di jalan, banyak masalah, banyak kriminal, itu biasanya dari orang tua dulu. Orang tuanya cerai, pisah, dia pun nggak tahu harus ngikut ayah atau ibunya, pendidikan nggak diatur, cuman bapaknya ngasih uang jajan aja per hari atau per minggu, akhirnya anaknya ketemu anak pang, teman-teman yang di jalan yang nggak lain, nyari duit di sana. Nah, berawal dari keluarga. Nah, di sini saya akan sharing sedikit, oke, gimana sih cara supaya keluarga ayah bunda itu harmonis. Yang pertama, ayah bunda harus tanya ke pasangannya, apa sih yang terpenting dalam hidup nomor 1? Oke, yang terpenting dalam hidup nomor 1 adalah contohnya ibadah. Terus kemudian tanya yang kedua, apa sih yang terpenting nomor 2 dalam hidup? Contohnya karir. Oke, kemudian yang ketiga, apa yang dihindari dalam hidup ini? Nanya ke pasangan. Yang paling dihindari adalah sendiri, kesepian, kayak gitu. Yang pertama adalah ibadah, kedua karir, yang ketiga adalah sendirian. Nah, ayah bunda ini harus dicukupin kalau pengen kehidupan kita harmonis sama pasangan. Gimana sih nyukupinnya? Oke, kalau yang pertama adalah ibadah. Oke, berarti kita kalau azan atau waktunya ibadah ya ingetin. Ingetin aja, itu udah waktunya ibadah, ibadah sini, sana. Kalau perlu ajak anak-anaknya. Yang kedua, karir, ya disupport karirnya. Oke, bangunin, kalau sebenarnya ada janji dengan klien atau berangkat kerja, bangunin. Ini papa, ini waktunya berangkat kerja, atau mah, ini berangkat kerja, nanti telat. Nah, kemudian ketiga, adalah yang paling dihindari adalah sendirian. Lah, itu berarti harus sering diperhatikan, nanyain makan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, oke, adalah apa yang membuat kamu merasa disayangi. Oke, 4 hal ini tanya ya ke pasangannya, ke suami atau istrinya. Apa sih, Pak, atau apa sih, Mah, atau apa sih, Bu, yang membuat kamu merasa disayangi? Oh, aku tuh merasa disayangi kalau dipijitin. Ya berarti harus sering-sering mijet. Dipijitin badannya kayak gitu. Nah, karena kalau salah melakukan sesuatu, itu dia tidak merasa disayangi. Mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat pasangan ngambek, dikasih bunga, ngambek, dikasih apapun ngambek. Karena bagi dia merasa disayang itu kalau dibeli. Walaupun dikasih duit, dikasih mawar, dikasih jalan-jalan shopping, tidak akan tidak akan pernah cukup merasa disayangi. Karena tidak sesuai dengan pola pikirnya dia. Nah, ketika Bapak Ibu bertanya dan melakukan, insya Allah kehidupan Bapak Ibu di keluarga akan lebih harmonis. Oke? Sekian dari saya, itulah dah tentang mindset. Nanti kita akan beralih ke video kedua. Itu tentang shocking. Gimana caranya membuat anak kita atau buah hati kita itu sudah tidak merasa nyaman dengan gadgetnya. Oke, sampai jumpa. Saya Agus Ratmoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.